Selamat sore kawan pajak. Apa kabar? Semoga kabarnya baik dan sehat selalu ya. Bertemu lagi di podcast KPP Samarinda Ilir, Sajak, sejenak tentang pajak. Dengan kami tim penyuluh, saya Amelia Lisa dan sahabat saya Ihsan. Sore hari ini kita akan membahas satu topik yang sedang banyak menjadi pertanyaan berbagai pihak di luar sana terkait dengan NIK menjadi NPWP. Apakah benar semua orang yang memiliki NIK langsung jadi wajib pajak? Yang sudah punya NPWP gimana statusnya sekarang? Nah, penasaran kan? Simak terus ya kawan pajak, karena kami akan membahas dengan tuntas sesuai dengan aturan terbaru. Nah, Pak Ihsan, apakah benar ini sudah berlaku saat ini? Dan sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kebijakan NIK menjadi NPWP ini? Baik Bu Lisa. Jadi untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak tentang tidak perlu lagi mencatat atau mengingat NPWP-nya, mengurangi nomor identitas. Jadi single identification number (NIK) sebagai identitas tunggal. Nah, dengan PMK 112 tahun 2022 kemarin yang ditetapkan pada saat hari pajak loh Ibu Lisa, 14 Juli tahun 2022. Jadi sebagai momen bagi Direktorat Jenderal Pajak secara resmi melakukan integrasi penggunaan NIK sebagai NPWP, namun penerapannya sampai dengan 31 Maret 2023 sebagai masa transisi. Begitu Bu Lisa. Baik. Jadi bisa dikatakan sudah secara resmi ya berlaku ya kawan pajak penggunaan NIK sebagai NPWP ini. Nah Pak Ihsan, mungkin banyak nih kawan pajak yang bertanya-tanya ataupun khawatir ketika NIK sudah menjadi NPWP. Apakah serta-merta semua warga negara Indonesia ini otomatis menjadi wajib pajak dan harus bayar pajaknya? Bagaimana Pak Ihsan? Bayar pajak itu harus dong Bu Lisa, sudah kewajiban sebagai warga negara. Tapi jangan khawatir dulu pemirsa bahwa penggunaan NIK maupun NPWP tidak lantas membuat orang pribadi membayar pajak. Seseorang menjadi wajib pajak ketika sudah memenuhi syarat subjektif maupun objektif. Contoh misalnya untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah 4.500.000 per bulan. Untuk orang itu pribadi, di bawah PTKP loh Bu Lisa. Jadi atau 500 juta bagi UMKM. Itu kalau di bawahnya tidak kenakan pajak meskipun memiliki NIK gitu Bu Lisa. Siap Pak Ihsan. Jadi jangan khawatir yang berlebihan apalagi overthinking yang kawan pajak. Selanjutnya nih Pak Ihsan, bagaimana dengan wajib pajak yang sebelum adanya aturan PMK 112 tahun 2022 ini sudah memiliki NPWP 15 digit? Apakah NPWP-nya tidak berlaku? Tentu saja NPWP masih berlaku karena masa transisinya ini seperti yang saya sampaikan tadi tanggal 31 Maret 2023. Jadi selama masa transisi ini wajib pajak lama tetap menggunakan NPWP 15 digit sekaligus NIK. Justru selama masa transisi ini wajib pajak lama harus segera melakukan validasi NIK-nya. Bagaimana cara validasinya? Caranya mudah sekali, tinggal login di laman Direktorat Jenderal Pajak yaitu pajak.go.id. Klik login di sebelah kanan, masukkan NPWP, kemudian password, lalu klik profile dan cek status data utamanya yaitu NIK, nama dan tempat tanggal lahir. Apakah valid atau tidak? Kalau sudah valid, selanjutnya login berikutnya sudah bisa menggunakan NIK. Untuk wajib pajak yang baru yang belum punya NPWP sebelumnya, bagaimana ya Pak? Baik Bu Lisa,
Untuk orang pribadi yang belum memiliki NPWP, maka mekanismenya masih sama seperti sebelumnya. Tentu saja harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak terlebih dahulu, baik secara online ataupun datang langsung ke kantor pajak sesuai wilayahnya. Kemudian atas wajib pajak baru ini, DJP akan melakukan aktivasi NIK sebagai NPWP dan memberikan NPWP dengan format lama 15 digit untuk keperluan administrasi selama masa transisi hingga 31 Maret 2023. Nah, nanti di kartu NPWP itu Bu Lisa akan terlihat ada tertulis NPWP 16, yaitu NIK-nya seperti ini. Ini contohnya Pak ya. Ya, seperti ini tertera ya, Bu Lisa. Ini NPWP yang Iya. ini NPWP yang baru ya kawan pajak, ini 16 digit. Jadi bisa disimpulkan ada 1 Januari 2024 nanti baru akan sepenuhnya berlaku penggunaan NIK sebagai NPWP. Bagaimana dengan pihak-pihak lain di luar DJP? Penggunaan NIK sebagai NPWP ini tentunya butuh penyesuaian. Seperti data perbankan misalnya. Ya benar sekali, kedepannya NPWP yang 15 digit akan digantikan dengan NIK yang 16 digit. Hal ini memang tentunya butuh penyesuaian dalam sistem pihak lain yang berdampak seperti yang Ibu Lisa contohkan tadi. Oleh karena itu Menteri Keuangan memberikan masa transisi. Dalam hal pihak lain belum siap juga dapat meminta perpanjangan. DJP juga memberikan layanan pemadanan NPWP lama dengan NPWP baru secara elektronik. Luar biasa sekali perbincangan kita pada sore hari ini ya Pak. Semoga dengan obrolan tadi bisa memberikan pencerahan dan informasi yang benar bagi kawan pajak semua dan seluruh pengunjung yang menyimak obrolan kita sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Ihsan, narasumber kita yang keren sekali. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya loh. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dan selalu bahagia. Sampai jumpa lagi.